Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perkembangan fashion berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Lastri Handayani, ada Mufidatul Isnaini Afizah, ada Muhammad Taufikur Rahman, Putri Rahmi Ismail, dan Rahayu Tri Kurniawati. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ayu disilahkan. Baiklah, saya Rahayu Tri Kurniawati akan menjelaskan tentang sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fashion atau fashion berkelanjutan adalah gerakan dan proses mendorong perubahan pada produk dan sistem pada fashion menuju integritas ekologis dan keadilan sosial yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya potensi perkembangan fashion berkelanjutan di Indonesia. Dalam perkembangan awalnya sejarah fashion Indonesia cenderung meniru gaya barat, baik dalam bahan yang digunakan maupun desain. Pada kurun waktu abad ke-15 dan 16 Masehi, kebaya menjadi jenis pakaian pertama yang dipakai wanita Indonesia. Hingga pada pertengahan abad ke-18 ada dua jenis baju kebaya yang banyak dipakai oleh masyarakat, yakni kebaya ensim, yaitu busana yang digunakan perempuan Cina berketurunan Indonesia, dan kebaya kutu baru, yaitu busana bergaya tunik pendek berwarna-warni dengan motif yang cantik. Pada abad ke-19, baju kebaya digunakan oleh semua kelas sosial setiap hari, baik perempuan Jawa maupun wanita peranakan Belanda. Bahkan kebaya sempat menjadi busana wajib bagi perempuan Belanda yang hijrah ke Indonesia. Pada tahun 50-an, ditandai dengan gaya berbusana klasik dengan elegan, dengan populer dan sebutan gaya New Look, yang diadaptasi dari tren fashion dunia. Dahulu model busana ini sering dianggap sebagai model rancangan Christian Dior. Pada mode tahun 60-an, terasa lebih berwarna dan bervariasi. Selain gaya busana elegan dan chic ala Jack O yang juga menyebar ke Indonesia, gaya ini juga dimeriahkan dengan gaya serba mini. Pada tahun 70-an, fashion Indonesia terlihat semakin berwarna. Kehadiran perancang baru membuat nuansa terlihat semakin kuat dan menarik. Pada tahun 80-an adalah era powerful woman, di mana masa ini bermunculan busana dengan siluet serta besar, seperti padding yang menonjol di bagian bahu, siluet busana yang besar dengan cenderung longgar. Pada tahun 90-an hingga sekarang adalah masa di mana gaya individual terlihat semakin berani. Tak heran jika pada era ini, para perancang busana berbakat yang jumlahnya semakin banyak hadir dengan keunikan sendiri yang mencerminkan karakter mereka masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikur Rahman akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa saja hal yang harus diperhatikan dalam penerapan fashion berkelanjutan. Terdapat 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam penerapan fashion berkelanjutan. Yang pertama yaitu bahan mentah. Bahan mentah dalam fashion ini sangat erat kaitannya dengan serat, di mana serat terdiri dari 2 jenis, yaitu serat alami dan serat buatan. Baik, yang pertama kita akan lebih dahulu membahas tentang serat alami. Pada umumnya, serat alami merupakan pilihan yang dengan dampak yang lebih baik untuk lingkungan dibandingkan dengan serat sintetis atau serat buatan. Contohnya adalah serat alami tidak mengandung plastik dan mudah terurai alami di tanah. Memilih serat alami adalah langkah yang tepat. Namun perlu diperhatikan juga dari mana serat alami tersebut berasal. Dan contoh-contoh serat alami yang ada yaitu yang pertama serat rayon viscosa, terbuat dari kayu selulosa, serat alami yang sama sekali tidak mengandung plastik dan mudah terurai dengan tanah. Yang kedua yaitu serat wool, merupakan jenis serat alami yang dihasilkan dari hewan domba. Serat wool sudah dikenal sejak zaman Belanda. Selain itu, serat wool sangat bermanfaat dalam pembuatan jaket dan pakaian lainnya, karena serat wool memiliki sifat yang sangat hangat ketika dipakai.
Yang ketiga, ada serat sutera, merupakan jenis serat alami yang berasal dari kepompong ulat. Selain itu, serat sutera memiliki sifat yang sangat halus, berkilau, dan sangat nyaman ketika dipakai. Baik, yang selanjutnya ada serat buatan atau serat sintetis. Serat buatan merupakan serat yang berasal dari kombinasi dari bahan non-organik dan bahan kimia. Dan beberapa contoh dari serat buatan yaitu yang pertama, serat nilon. Merupakan jenis serat buatan yang berasal dari bahan sintetis yang sudah tercampur dengan minyak bumi. Yang kedua, ada serat polyester. Merupakan jenis serat buatan yang berasal dari bahan serat sintetis atau bahan zat kimia. Jenis serat polyester sendiri biasanya digunakan untuk sebagai salah satu bahan pakaian, seperti bantal, jok, dan banyak lain. Dan jenis serat yang terakhir, contoh serat yang terakhir, serat kupromonium. Merupakan jenis serat selulosa yang memiliki sifat yang mudah melar dan halus. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan yang nomor 2, yaitu proses produksi. Proses produksi bahan mentah hingga menjadi kain umum merupakan proses yang memerlukan sumber energi yang besar, dan juga bahan kimia dibutuhkan mulai dari produksi kain hingga pewarnaannya. Di APR, kami selalu berupaya untuk mengolah dengan baik emisi gas penggunaan bahan kimia dalam proses produksi. Dan hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu masyarakat. Hal terakhir dan tak kalah pentingnya adalah selalu untuk memperhatikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, APR juga selalu berupaya memberikan dampak positif di wilayah operasional kami. Contohnya, kami bermitra dengan para pengrajin kain batik lokal untuk membantu mereka menerapkan prinsip berkelanjutan dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih alami seperti rayon viskosa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai peran fashion berkelanjutan bagi konsumen dan lingkungan. Oke, langsung saja kita bahas apa saja peran dari fashion berkelanjutan ini terhadap konsumennya dan terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu menjadikan bumi lebih baik. Industri fashion meninggalkan jejak karbon yang besar bagi lingkungan, mulai dari pestisida, penggunaan limbah kimia untuk mewarnai pakaian, hingga menumpuk barang-barang bekas atau pakaian bekas di tempat pembuangan sampah. Nah, memilih untuk menggunakan serat organik atau kain yang mendukung keberlanjutan ini turut membantu untuk mengurangi jejak karbon, emisi gas rumah kaca, dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Tentu langkah ini sangat tepat untuk menjadikan bumi kita ini lebih baik. Nah, yang kedua, memberikan keadilan bagi pekerja industri fashion. Membeli pakaian yang sudah mendapatkan sertifikat Fair Trade dari lembaga terpercaya merupakan salah satu langkah yang mendukung keberlangsungan. Kita mendapat kepastian bahwa produksi pakaian tersebut dalam lingkungan kerja yang aman, bebas penindasan, dan pekerjanya mendapatkan upah yang adil. Hal ini sangat penting sekali karena sering kita mendengar bahwa terjadinya ketidakadilan bagi pekerja industri fashion. Sertifikat Fair Trade ini menyatakan bahwa pekerja dan lingkungan kerja memiliki arti atau bahkan lebih dari sekedar inti dari sebuah perusahaan industri fashion. Nah, yang ketiga yaitu melestarikan keberadaan hewan. Mengapa? Karena untuk kita mengambil serat alami yang berasal dari hewan, tentu kita membutuhkan hewannya. Nah, untuk mengambil serat ini, kita tidak harus melakukan kekerasan atau penindasan terhadap hewan ini. Kita bisa mengambil serat ini dengan cara yang baik, seperti memperlakukan hewan ini dengan baik. Tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap hewan ini pada saat kita mengambil seratnya. Nah, ini juga bisa mengantisipasi kematian pada hewan-hewan yang kita ambil seratnya, dan juga bisa menjaga keberlangsungan hidup dari hewan ini agar tidak punah. Nah, yang keempat yaitu bertahan lama.
Fashion berkelanjutan atau sustainable fashion ini mendukung penggunaan bahan-bahan organik yang bebas dari bahan kimia. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa fashion berkelanjutan ini merupakan model yang timeless atau yang bertahan lama, sehingga fashion berkelanjutan ini mengurangi limbah kimia atau limbah tekstil, dan konsumerisme akan berarti banyak bagi bumi dalam hal penghematan energi dan sumber daya alam. Nah, yang kelima yaitu menaikkan nilai lokal. Nah, cobalah kita untuk mencari satu busana di butik yang mendukung label lokal dan menggunakan tenaga kerja, penjahit atau pengrajin lokal. Nah, kalau ada, busana tersebut dapat menjadi salah satu pilihan kita dalam rangka mendukung keberlangsungan atau keberlanjutan dari fashion ini. Nah, mengapa? Alasannya selain busana tersebut akan berbeda dari busana yang lain, kita juga turut berpartisipasi dalam mengurangi jejak karbon dan produksi limbah kimia yang timbul karena distribusi barang tersebut. Nah, yang keenam, lebih mudah dan hemat dalam merawatnya. Setelah membeli busana yang mendukung konsep sustainable ini, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu merawatnya. Kita dapat merawatnya dengan mencuci busana ini dengan air seperti biasa, lalu menggunakan deterjen yang biodegradable. Lalu kita mengeringkan seperti biasa, yaitu dengan menggunakan sinar matahari. Nah, dengan demikian kita dapat menghemat waktu, uang, dan sumber daya alam. Nah, yang ketujuh yaitu memancing daya kreativitas. Memiliki busana sustainable dapat kita lakukan dengan membuatnya sendiri. Kita dapat membeli pakaian bekas, lalu kita mengubah atau memodifikasinya menjadi model yang kita inginkan. Kita hanya butuh mesin jahit yang ada di rumah, lalu kita bisa langsung berkreasi sesuai keinginan sendiri untuk membuat model yang kita inginkan. Fashion berkelanjutan ini memilih juga memancing kita dalam berkreasi. Yang kedelapan yaitu memproduksi lebih sedikit limbah tekstil. Merek fashion berkelanjutan juga jarang mengikuti tren atau model-model yang terbaru, dan mereka tidak memaksa koleksi baru setiap minggu untuk mengelabui pembeli atau konsumen agar lebih memilih produk yang banyak. Dengan membeli lebih sedikit namun berkualitas baik, kita bisa mengurangi hasil atau produksi dari limbah pakaian dengan signifikan. Yang kesembilan, menggunakan lebih sedikit bahan sintetis. Bahan sintetis seperti polyester, nilon, dan lain-lainnya membutuhkan minyak. Sementara produksi minyak adalah salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar. Nah, jadi pilihlah bahan alami atau serat-serat alami dari sumber daya alam yang ada. Yang ke-10 yaitu menggunakan lebih sedikit air. Fashion adalah industri yang sangat boros air. Kapas misalnya membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Nah, alhasil fashion berkelanjutan mencoba mengurangi penggunaan kapas. Mereka beralih ke kapas organik yang merupakan solusi terbaik karena menggunakan 71% lebih sedikit kadar air daripada kapas konvensional. Tetapi merek dari fashion berkelanjutan ini sering memilih bahan alami seperti linen dan rami yang menggunakan lebih sedikit air. Menggunakan kulit nabati sebagai pengganti kulit tradisional adalah cara lain untuk mengurangi jejak air fashion ini. Misalnya Pinatex yang merupakan kulit nabati yang terbuat dari daun nanas dan tidak membutuhkan air untuk tumbuh. Karena ini hanyalah merupakan produk sampingan dari pertanian nanas yang sudah ada. Yang ke-11 yaitu penghematan energi. Bahan sintetis selain menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca, juga menggunakan lebih banyak energi. Polyester daur ulang misalnya menggunakan setengah energi dari polyester baru.
Tetapi, bahan berkelanjutan seperti rami, linen, dan bambu bahkan lebih hemat energi. Itulah mengapa mode berkelanjutan mendukung kain ini lebih baik dari polyester dan kain sintetis lainnya. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu mencegah dan mengurangi polusi air. Proses pewarnaan tekstil dan penyamaan kulit mencakup beberapa bahan kimia yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi para pekerja. Di negara berkembang, bahan kimia dan limbah beracun ini biasanya dibuang begitu saja ke sungai. Nah, tentu aliran air beracun ini pun juga terkontaminasi dengan limbah plastik. Bagian yang paling menyedihkan adalah seringkali sungai-sungai ini menjadi satu-satunya sumber air untuk desa dan satwa liar. Nah, karena sistem air yang kurang berkembang, akibatnya warga menjadi sakit atau terpaksa meninggalkan wilayah tersebut. Sebaliknya, merek yang etis dan berkelanjutan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Membuang sampah di alam, terutama yang beracun, tidak ada di dunia dari fashion berkelanjutan ini. Mereka menggunakan metode pewarnaan alternatif yang tidak beracun dan juga lebih hemat air dan energi. Oleh karena itu, dengan adanya fashion berkelanjutan ini, kita semua dapat membalikkan keadaan serta menciptakan industri dengan mode yang sehat untuk seluruh ekosistem dan sumber daya alam yang ada. Baiklah, saya Lastri Handayani dengan NIM 19231073 akan melanjutkan presentasi, yaitu yang kelima adalah cara menerapkan fashion berkelanjutan. Nah, sebagai konsumen, ada beberapa cara yang dapat kita terapkan untuk mendukung gerakan fashion berkelanjutan ini. Yang pertama yaitu membeli pakaian dengan bahan kain organik. Ketika kita akan membeli pakaian baru, maka kita harus memilih pakaian yang berbahan dasar organik atau ramah lingkungan. Nah, bahan yang termasuk ke dalam bahan yang ramah lingkungan yaitu seperti serat tensel, katon organik, linen, ataupun kita dapat melakukan riset kecil-kecilan untuk mengetahui bahan dasar dari pakaian tersebut. Nah, yang kedua yaitu mendaur ulang pakaian setiap tahunnya. Nah, cara ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung konsep fashion berkelanjutan, di mana kita dapat melakukan daur ulang terhadap limbah fashion yang diperbaiki menjadi barang baru. Yang ketiga yaitu menyewa pakaian untuk acara-acara tertentu. Nah, saat menghadiri acara tertentu, terkadang kita membutuhkan pakaian yang baru, yang megah dan mewah. Nah, namun pakaian tersebut seringkali hanya dipakai untuk satu kali saja. Nah, untuk mendukung konsep fashion berkelanjutan, kita bisa menyewa pakaian yang akan kita pakai saat acara tertentu tersebut. Nah, di mana hal ini adalah cara untuk mendukung fashion berkelanjutan serta dapat menghemat pengeluaran. Nah, yang keempat yaitu distribusi minim energi dan jejak karbon. Nah, seringkali saat berbelanja online memang praktis dan mudah, di mana kita dapat menghemat ongkos serta energi untuk tidak keluar rumah dan mengunjungi toko. Nah, namun pada proses pengiriman paket belanja, kita dapat menghasilkan sampah baru, meninggalkan polusi dan jejak karbon. Nah, untuk meminimalisir hal ini, kita harus lebih cermat memilih merek pakaian ramah lingkungan. Nah, produk pakaian ramah lingkungan juga lebih mementingkan proses pengiriman dan minim sampah. Yang kelima yaitu memilih baju dengan masa pakai yang panjang. Nah, teman-teman pernah dengar timeless fashion? Kita bisa memilih baju dengan model yang minimalis sehingga mudah untuk di-mix dan di-match. Hal ini dapat menghemat agar kita tidak tergiur dengan barang baru. Nah, contoh timeless fashion ini salah satunya adalah kemeja putih, sneakers putih, ataupun blazer dengan warna-warna earth tone. Yang keenam adalah mencuci pakaian dalam jumlah yang besar. Nah, untuk mengurangi limbah air dan deterjen, kita dapat mencuci pakaian dalam jumlah besar sekaligus agar limbah air dan deterjen tidak terlalu banyak ketika kita mencuci berulang-ulang kali.
Nah, yang ketujuh adalah merawat pakaian yang sudah kita miliki. Nah, cara ini adalah cara yang utama untuk mendukung fashion berkelanjutan. Nah, cara untuk menjaga pakaian yang kita miliki adalah dengan berhati-hati saat memakainya. Jangan digunakan sampai sangat kotor, ataupun kita dapat mencuci dengan tangan agar seret kain tidak mudah rusak. Nah, yang kedelapan adalah tidak membeli baju baru. Nah, kita seringkali membeli baju hanya untuk mengikuti tren-tren saja, namun tidak membeli baju sesuai kebutuhan. Nah, oleh karena itu, kurang-kurangilah untuk membeli baju agar dapat meningkatkan serta mendukung konsep fashion berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah investasi pada pakaian yang memiliki kualitas baik. Nah, kebanyakan pakaian dijual dengan harga yang sangat murah, memiliki bahan yang mudah rusak dan kurang nyaman bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita dapat memilih pakaian dengan kualitas yang baik dengan mempertimbangkan kenyamanan dari pakaian yang kita gunakan tersebut. Nah, dengan kualitas kain yang baik, pakaian akan lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Baiklah, saya Mufidatul Isna Nafiza akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian perkembangan fashion berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan dan dampaknya terhadap para remaja. Baiklah, kita masuk dulu kepada yang para remaja. Dampak negatif fashion terhadap remaja yang pertama ada jati diri. Ketika para remaja tersebut mengikuti perkembangan fashion saat ini, itu mengindikasikan bahwa remaja tersebut telah terpengaruh oleh busana fashion yang sedang berkembang. Hal ini tidak lain hanya demi mengejar popularitas dan eksistensi di masyarakat bahwa mereka adalah sekumpulan pemuda yang trendy. Yang kedua ada pemborosan. Tak jarang para remaja tersebut menghamburkan uangnya demi mengejar fashion yang sedang berkembang, mulai dari baju, tas, celana, jaket, dan blazer dan sebagainya yang bermerek dan sangat mahal. Padahal jika bisa dikoreksi lagi, hal itu justru hanya akan membuat mereka menjadi lebih konsumtif dan boros. Yang ketiga ada tekanan. Mengikuti fashion maupun style secara tidak langsung akan memberikan dampak yang sangat besar bagi mereka. Jika mereka tidak mengikuti perkembangan fashion, mereka akan terkena cap, jadul, kudet, dan lainnya. Akibatnya, bullying pun terjadi. Remaja yang tidak mengikuti fashion bisa saja dijauhi hingga tidak mempunyai teman dan rendah diri serta depresi. Selanjutnya, dampak positif fashion terhadap remaja. Yang pertama, jati diri. Sebenarnya, jika kita bisa mengambil segi positif dari pengaruh perkembangan fashion, mode-mode fashion yang terbaru akan membuat para remaja yang memakainya menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan unik. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa mereka berbeda dengan yang lainnya. Remaja yang mampu berpikir positif akan menilai bahwa fashion itu adalah kepribadiannya sendiri dan tidak harus mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Yang kedua, berhemat. Para remaja bisa berpikir positif, tidak perlu membeli produk-produk fashion yang branded dan terkesan mahal, karena mereka mampu menciptakan gaya mereka sendiri dan menjadi sosok yang unik. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak jika bisa membeli yang lebih murah atau beli yang grosiran. Mereka hanya butuh suatu kreativitas mereka sendiri hingga akhirnya fashion mereka menjadi indah dan bagus seperti yang paling penting, unik dan berkarakter. Yang ketiga, be confident atau lebih percaya diri. Fashion bukan berarti pakaian mahal dari desainer terkenal bagi para remaja yang berpikir positif. Menurut para desainer papan atas, fashion styles adalah mengubah sesuatu yang sederhana dengan berbagai kreativitas hingga akhirnya menjadi tren baru. Hal ini akan membuat mereka menjadi lebih nyaman dalam memakai busana mereka hingga akhirnya menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian perkembangan fashion berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan. Kita masuk dulu kepada keuntungan. Yang pertama, menghemat sumber daya alam. Hingga 97% bahan yang digunakan untuk membuat pakaian berasal dari sumber daya baru seperti minyak untuk serat sintetis, pupuk untuk tanaman kapas, dan lain-lain. Mode berkelanjutan berupaya menggunakan sumber daya daur ulang untuk mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru. Yang kedua, menyelamatkan nyawa hewan. Pakaian yang terbuat dari kulit atau bulu membunuh hingga 430 juta hewan setiap tahun. Sustainable fashion menggunakan bahan alternatif seperti sabuk pengaman bekas, plastik, atau bahkan sampah dari laut untuk menghasilkan bahan dengan kualitas yang sama.
Yang ketiga, menggunakan lebih sedikit air. Air adalah salah satu sumber daya utama dalam industri fashion. Dibutuhkan hingga 713 galon air untuk membuat satu t-shirt. Proses manufaktur secara berkelanjutan menggunakan lebih sedikit air melalui penggunaan rami dan serat daur ulang lainnya. Yang keempat, kondisi kerja yang lebih aman dan adil. Lingkungan kerja di banyak negara produsen pakaian besar seperti Cina dan Bangladesh sangat buruk. Merek yang eco-ethik memprioritaskan lingkungan yang aman dan adil bagi para pekerja di pabrik-pabrik ini dengan menyediakan lingkungan kerja yang manusiawi, perawatan kesehatan, dan gaji di atas rata-rata bagi para pekerja. Yang kelima, mengakhiri pekerja anak di industri garment. Menurut UNICEF, saat ini ada lebih dari 170 juta anak yang terlibat dalam beberapa bentuk pekerjaan garment di industri fashion. Beberapa dari anak-anak ini terlalu muda untuk bekerja atau mereka bekerja dalam kondisi kerja yang berbahaya. 6. Mempertahankan ekonomi pekerja. Dengan memberdayakan pekerja dan pengrajin, membuat nasib perekonomian mereka lebih baik. Yang ketujuh, lebih eco-friendly. Contohnya dengan menggunakan pewarna pakaian yang alami, mungkin akan sedikit lebih mahal, namun dapat menjadi salah satu langkah dalam mengurangi pencemaran yang ditimbulkan oleh industri fashion. Selanjutnya ada kerugian dari perkembangan fashion berkelanjutan. Hanya satu, yaitu harga pasarnya yang tinggi, yang mewakili tingginya biaya pakaian fashion berkelanjutan. Mereka sangat mahal dibandingkan dengan pakaian fast fashion, namun membeli pakaian fashion yang berkelanjutan memiliki efek yang signifikan pada masyarakat kita. Meskipun biayanya lebih tinggi, tetapi kita harus mengeluarkan atau membeli barang-barang yang berkualitas. Banyak orang percaya bahwa pakaian fashion berkelanjutan tidak menarik. Mereka tidak trendy dan pola serta desainnya tidak terlalu menarik. Mungkin dulu seperti ini, namun sekarang hadir dengan desain, pola, dan warna-warna cerah yang menakjubkan.